Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kali ini kita akan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan aplikasi AMOS. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan SEM dengan aplikasi SmartLS, kali ini berbeda. Kali ini dengan AMOS. Nah, yang perlu diperhatikan langkah-langkah pendekatan model persamaan struktural. Jadi yang pertama adalah teori. Jadi kita mencari teori, kemudian ada teori. Setelah itu, ketika sudah ada teori, maka spesifikasi model. Nah, spesifikasi model tadi berdasarkan teori yang sudah ada atau teori yang sudah kita gunakan. Nah, langkah berikutnya adalah sampel dan pengukuran. Nah, ketika ada teori kemudian diturunkan ke indikator, maka muncullah sebuah pernyataan atau angket kuesioner. Nah, kuesioner itu disebar kepada responden. Nah, pada responden. Nah, responden data tersebut kemudian ditabulasi, digunakan sebagai pengukuran variabel. Oke. Langkah berikutnya adalah estimasi. Nah, estimasi setelah itu penilaian fit. Apakah model tersebut modelnya fit atau enggak? Nah, kalau tidak fit, maka dilakukan modifikasi model. Nah, ketika penilaian sudah fit, langsung didiskusi, ya. Kayak begitu. Jadi saya ulang lagi. Estimasi, ketika setelah estimasi dilakukan penilaian fit. Ketika sudah fit maka lakukan diskusi, tetapi ketika belum fit maka dilakukan modifikasi model. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Oke. Berikutnya kita akan mempraktekkan AMOS. Ya, terlebih dahulu kita open software AMOS-nya ya. Oke. Terlebih dahulu kita rubah posisinya. Ini portrait, kita rubah ke landscape. View, kemudian interface properties. Nah, ini klik paper size-nya ini diganti landscape 4. Oke. Nah, sudah berganti posisi ya. Berganti posisi, kemudian kita menggambarkan model ya. Jadi ada 4 variabel ya, ada 4 variabel yang kita gunakan. Gunakan ini ya, draw unobserved variable. Nah, kalau kita nyala di sini ini ya, lepaskan, kemudian di sini. Nah, namun ada cara lain supaya lebih cepat begitu ya, lebih cepat. Ini dihapus saja. Nah, menggunakan mesin copy ini, mesin fotokopi ya, narik, kemudian tarik, kemudian tarik. Oke. Nah, selain itu ada cara lain untuk membuat dengan menggunakan ini juga bisa ya, draw latent variable. Bisa langsung seperti ini, langsung. Nah, bisa seperti itu. Oke. Tapi kali ini menggunakan yang saya contohkan di awal tadi ya. Jadi kita menggunakan ini saja. Oke, menggunakan ini. Oke, balikkan sini. Nah, kemudian diberi nama ya. Nama. Nah, di sini kasih nama service quality. Nah, tidak boleh ada spasi. Kalau mau menggunakan unscot silakan, atau di enter ya, di enter saja. Nanti ketika dikasih spasi, nanti pada saat di Alvin estimate tidak keluar nilainya. Ini adalah price ya. Landscape ini merupakan variabel mediasi, yaitu satisfaction. Kemudian ini merupakan variabel endogen, yaitu loyalty. Oke. Nah, kalau sudah kemudian di close.
Nah, berikutnya kita memberikan hubungan, ya, memberikan hubungan dengan menggunakan ini pet, ya, klik sampai nyala, ini sudah nyala petnya. Oke, dari service ke quality ke satisfaction, kemudian price ke satisfaction ke loyalty, dari service quality ke loyalty, price ke loyalty. Nah, ini kan masih belum rapi, kita rapikan, ya, dengan menggunakan ini tangan yang ada tongkatnya. Saya diklik, kemudian pastikan sudah nyala, baru diletakkan di variabelnya, gitu ya. Nah, sudah rapi. Kemudian kita membuat indikatornya. Jadi menggunakan ini, ya, draw latent variable. Oke. Jadi service quality tadi ada 3 indikator, ya, berarti 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian price itu ada 3 indikator juga, 1, 2, 3. Kemudian satisfaction itu ada 2 indikator. Loyalty ada 3 indikator. Nah, kemudian kita atur posisinya dengan menggunakan rotasi ini biar kelihatan bagus, ya, di rotasi. Oke. Nah, untuk diingat bahwa kita tidak boleh menggambar di luar lembar kerja ini. Ketika di luar lembar kerja, maka nanti tidak akan keluar ketika di calculate estimate, akan hitam. Nah, makanya kita atur, kita sesuaikan. Jadi menggunakan ini, ya guys, recursive, kemudian menggunakan ini juga. Nah, dua-duanya diklik biar kita bisa menata dengan rapi, ya. Oke, kita tata dengan rapi. Ini. Oke. Oke. Nah, untuk merapikan lagi bisa menggunakan ini, ya. Ini. Oke. Nah, lalu untuk menyeting ini supaya kelihatan oval begitu, ya. Ini untuk errornya. Menggunakan ini, ya. Oke. Ini kekecilan, ya, saya besarkan sedikit. Ini juga. Oke, ini masih kurang rapi, ya, ini, ya. Oke, atur dulu. Oke. Berikutnya kita berikan error pada variabel yang terkena panah atau endogen dan juga interveningnya. Jadi dengan menggunakan ini, ya, add unique variable, letakkan di sini. Nah, ini kan terlalu besar, ya, terlalu besar, bisa dikecilkan dengan ini. Ini juga. Belum sama, ya. Oke, nah untuk menggeser ini kan supaya tidak terkena panah ini, karena apa, padnya kita geser, kita arahkan ke sini. Oke, tidak kena panah boleh. Oke, nah ini sudah rapi. Nah, kemudian ini sudah ready, kita memasukkan data, ya, masukkan data dengan klik file, lalu data file name. Oke, nah
Ini tadi sudah Excel ya. Kalau masih belum Excel, diganti Excel ya, supaya bisa terbaca datanya. Dan klik ini data yang sudah kita siapkan. Kemudian open. Oke, masih proses. Tunggu prosesnya. Nah, sudah keluar jadi satu sheet. Ini jumlah sampelnya adalah 170 ya. Kemudian klik OK. Oke. Nah, ini data sudah ready ya guys. Data sudah ready. Nah, indikatornya sudah ada di sini. Kita masukkan indikatornya. Service quality itu ada 3 indikator. Jadi X1 di drag ke sini satu-satu ya guys. Kemudian price itu ada 3 indikator, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian satisfaction itu ada 2 indikator. Jadi Y1, Y2. Kemudian loyalty itu ada 3 indikator. Y1, Y2, kemudian Y3. Oke, pada sudah ready. Nah, langkah berikutnya kita membuat nama errornya ya, dengan cara klik login name of unobserved variable. Oke, nah sekarang sudah keluar errornya. Nah, langkah berikutnya ini kok kurang besar ya, ini saya besarkan dulu ya. Ini oke, jadilah. Nah, kemudian kita membuat title. Jadi title ini akan di sini ya. Nah, yang pertama kita ketik adalah chi-square ya. Kemudian sama dengan Cmin ini ya. Kemudian enter. Nah, berikutnya probabilitas ya. Prob sama dengan garis miring P. Kemudian enter. Kemudian GFI ya, sama dengan GFI. Kemudian AGFI sama dengan AG. Oh, kurang anunya ya, garis miringnya. AGFI. Nah, setelah AGFI kemudian TLI. TLI sama dengan TLI. Oke. Kemudian RMCA. Nah, kita pastikan jangan sampai ada yang keliru. Dari satu huruf aja nanti tidak terbaca. Oke. Tes. Chi-square, Cmin, oke, sudah benar, kita klik. Oke. Nah, ketika untuk menggeser ini ya, ketika ingin digeser, tinggal klik aja ini. Posisinya di mana? Letakkan di mana? Nah, oke. Data sudah ready untuk di calculate estimate. Namun sebelum di calculate estimate harus disimpan terlebih dahulu. Oke. Dengan cara diklik ini ya. Oke. Ini saya taruh di ini menggunakan intervening dengan Amos. Oke. Nah, langkah berikutnya kita calculate estimate. Bisa menggunakan analyze ini, calculate estimate, atau menggunakan ini calculate estimate, sama saja. Oke, saya menggunakan yang bawah ini, kemudian klik process with the analyze. Oke, masih proses. Nah, setelah warnanya berubah ini, maka kita klik, nilainya akan keluar.
Nah, nilainya keluar ya, mulai dari chi-square, probabilitas, GFI, AGFI, TLI, RMC ya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan loading faktornya ya, 1,34 dan seterusnya ini ya. Nah, sekarang kita interpretasikan. Nah, langkah pertama kita interpretasikan itu melihat outlier. Nah, ini tadi belum disetting ya untuk apa outputnya. Oke, kita setting terlebih dahulu ya, biar nanti datanya keluar. View, kemudian analyze properties. Nah, di sini diklik maksimum klik layout ya. Kemudian outputnya centang semua saja, biar semua yang kita butuhkan keluar. Oke, kita simpan lagi. Nah, kemudian kita calculate estimate lagi. Nah, oke. Sekarang kita analisis. Ini masih belum keluar, kita klik ini. Oke. Nah, sekarang kita analisis. Yang pertama melihat ada atau tidaknya outlier di dalam data kita. Ya. Bisa melihat dari ini analysis properties. Kita bisa melihat dari teks, dari ini ya, view text. Oke. Atau bisa dari sini view kemudian text output. Oke, sama saja ya. Nah, langkah pertama untuk kita melihat ada tidaknya outlier, kita klik di sini observation based from the centroid ya. Ini dari Mahalanobis Easton. Oke, saya besarkan ya. Oke. Nah, jadi ada dua cara yang dapat digunakan untuk menguji ini, untuk menguji ada atau tidaknya outlier ya. Nah, cara yang pertama itu kita dengan melihat nilai dari Mahalanobis hitung lebih kecil daripada chi-square distribution table. Nah, itu. Kemudian langkah kedua itu dengan melihat P ini harus lebih besar daripada 0,05. Ketika P ini di bawah 0,05, maka terdeteksi adanya outlier. Nah, kita cek satu persatu. Ini dari P ini mulai dari 0,067 sampai ke bawah. Nah, nampaknya tidak ada outlier ya. Jadi tidak ada outlier. Jadi data yang kita gunakan aman ya, karena tidak ada outlier. Oke. Nah, langkah berikutnya ketika sudah tidak ada outlier ya, maka kita cek untuk nilai ini normality gitu ya. Jadi normality. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Untuk outlier ini, ketika terjadi atau terindikasi adanya outlier, maka sampel harus dikeluarkan ya. Ketika terindikasi adanya outlier harus dikeluarkan, karena dampaknya nanti ketika dipaksakan kemungkinan tidak fit ya, kemungkinan model yang kita gunakan tidak fit gitu ya. Kemudian kita lihat pada normalitas, specimen normality. Nah, normality ini kita lihat ada univariate dan multivariate. Nah, secara univariate ini CR critical ini
tidak boleh melebihi minus 2,58 sampai dengan plus 2,58. Oke. Nah, kita bayangkan bahwa kita membuat sebuah kurva, gitu ya. Ketika nilai CR ini, CR secara univariat ini di bawah minus 2,58, ya, maka condong ke kiri. Nah, ketika nilainya CR ini di atas 2,58, maka condong ke kanan, gitu ya. Oke, kita lihat pada nilai CR ini. Nilai CR critical ini minus 1,76 sampai ke bawah, ini masih di atas minus 2,58 dan di bawah plus 2,58. Maka secara univariate data ini normal, ya. Jadi ke bawah ini univariate. Kemudian kalau ke samping ini multivariate. Kita lihat pada CR multivariate itu nilainya 1,118. Nah, 1,118 ini di atas minus 2,58 dan di bawah plus 2,58. Jadi masih ada di antara itu, ya. Berarti aman. Jadi secara multivariate data kita normal. Oke. Jadi kesimpulannya, secara univariate maupun secara multivariate data yang kita gunakan normal. Oke. Nah, ketika data tersebut di bawah minus 258 maka tidak normal. Ketika di atas 258 maka tidak normal, ya. 2,58, ya. Di atas 2,58 maka simpulkan tidak normal, begitu ya. Oke. Nah, langkah berikutnya kita evaluasi terhadap multilinearity, ya. Jadi kita melihat multikolinearitas, ya. Multikolinearitas atau singularity. Nah, kita cek dari sampel moment. Kita klik di sampel moment ini. Nah, kita klik sampel moment, kita lihat nilai engine value-nya. Nah, nilai engine value itu sebesar 4,775, ya. Karena nilai determinant of sample covariance matrix 4,775, ya, lebih besar daripada 0, ya. 4,775 ini lebih besar daripada 0 sehingga tidak terjadi multikolinearitas atau singularitas, ya. Oke. Nah, jadi data ini dapat digunakan sebagai penelitian. Oke. Nah, langkah berikutnya kita melihat pada overall fit, ya. Overall fit ini kita lihat pada ini, ya, not for model. Nah, kita lihat pada not per model ini, ya, nilai chi-square-nya itu sebesar 51,075, ya. Nah, jadi nilai tersebut Nah, dapat dilihat bahwa chi-square hitung sebesar 51,075 lebih kecil daripada tabel chi-square. Jadi tabel chi-square-nya itu sebesar 46,19 dan probabilitasnya itu di atas 0,05, ya. Saya ulang lagi, probabilitasnya di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan fit. Oke. Nah, berikutnya kita mengestimasi
model fit, yaitu uji goodness of fit. Oke, kita klik model fit. Nah, kita lihat pada model fit ini. Nah, chi-square tadi nilainya 51,075 ya. Nah, chi-square ketentuannya cut off-nya itu harus di bawah 54,572. Nah, 54,572 itu hasil dari chi-square ya GF 39 taraf signifikasi 5%, gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena nilai chi-square itu di bawah 54,572 atau lebih kecil daripada 54,572 yaitu 51,075, maka evaluasi model dikatakan baik, gitu ya. Nah, yang kedua, C-min per DF. C-min per DF itu 1,310. Nah, cut off C-min per DF itu harus lebih kecil daripada 2,00. Jadi C-min per DF ini dapat dikatakan evaluasi modelnya bagus ya, karena di bawah 2,00. Oke. Nah, berikutnya probabilitas, jadi P-nya. Probabilitas 0,93. Nah, probabilitas itu harus di atas 0,05. Karena nilai probabilitasnya 0,093, maka dapat disimpulkan evaluasi model baik. Kemudian GFI 0,951. Nah, GFI ini cut off-nya ini harus di atas 0,90. Karena GFI nilainya di atas 0,90, maka dapat disimpulkan evaluasi modelnya baik. Nah, berikutnya AGFI. AGFI sama ketentuannya, harus di atas 0,90. Karena nilai AGFI itu di atas 0,90, maka evaluasi model dikatakan baik. Nah, berikutnya EV. Nah, EV nilainya adalah 0,958. Nah, EV ini syaratnya juga harus di atas 0,90. Karena nilainya di atas 0,90, maka dapat dikatakan evaluasi modelnya bagus. Kemudian TLI. TLI juga begitu. TLI 0,979. Nah, karena TLI nilainya di atas 0,79, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi model bagus. Nah, setelah TLI kemudian CFI. Nah, CFI nilainya juga sama, 0,985, di atas 0,90. CFI ini ketentuannya harus di atas 0,95. Karena nilai CFI di atas 0,95, maka dapat disimpulkan evaluasi modelnya bagus. Kemudian NFI. Nah, NFI ini 0,940. Nah, NFI ini lebih besar daripada 0,90, maka dapat dikatakan evaluasi model bagus. Kemudian RMCA. Oke. RMCA nilainya 0,43 ya. RMCA ini nilainya harus di bawah atau lebih kecil dari 0,08. Karena nilai RMCA ini lebih kecil daripada 0,08, maka dapat disimpulkan evaluasi model bagus. Oke, itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita uji hipotesis ya, estimasi model. Jadi uji hipotesis, kita klik estimasi modelnya. Nah, kita lihat pada nilai ini, nilai estimate-nya. Service quality terhadap satisfaction, critical ratio-nya ini di atas 1,96 ya. Di atas 1,96, probabilitasnya di bawah 0,05 ya. Masih di atas 0,05 ya. Maka dia signifikan di
taruh 10% gitu ya, signifikan taruh 10%. Kemudian oke, saya ulangi. Service quality terhadap satisfaction, critical ratio-nya, nilai kritikalnya itu lebih besar daripada 1,96. Nah, probabilitasnya di bawah 0,05, maka sedangkan standardized koefisiennya antara service quality dan satisfaction itu 0,321, maka dapat disimpulkan bahwa service quality dan terhadap satisfaction berpengaruh secara signifikan. Kemudian price terhadap satisfaction, price critical ratio-nya minus 0,494, probabilitasnya di atas 0,05. Nah, sedangkan nilai standardized-nya ini sebesar berapa? Price satisfaction ini minus 0,46, maka dapat disimpulkan tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Kemudian satisfaction terhadap loyalty, nilai critical ratio-nya di atas 1,96. Nah, probabilitasnya masih di atas sedikit ya, dari 0,05. Dia signifikan di 10% ya, signifikan 10%. Nah, nilai dari standardized-nya itu 1,198. Maka dapat dikatakan bahwa satisfaction terhadap loyalitas itu signifikan 10%. Nah, service quality terhadap loyalty, critical ratio-nya 1,214, probabilitasnya di atas 0,05, sedangkan nilai standardized koefisiennya itu 1,119, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungannya, tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Kemudian price terhadap loyalty, nilai PR-nya, kritikalnya itu di atas 1,96, sedangkan probabilitasnya di bawah 0,05, sedangkan standardized koefisiennya itu 0,173, maka dapat disimpulkan bahwa price terhadap loyalty berpengaruh secara positif dan signifikan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan uji atau hubungan langsung dan tidak langsung. Nah, dilihat dari nilai ini ya, nilai ini. Jadi lihat dari nilai standardized total effect, kemudian direct effect ya, kemudian indirect effect. Nah, supaya lebih mudah teman-teman, saya ringkas di di Word ya, yang saya jelaskan di Word. Oke. Direct effect, kemudian standardized indirect effect, kemudian standardized total effect. Nah, langsung karena kita menggunakan variabel intervening ya, atau variabel mediasi, maka kita breakdown. Nah, yang pertama, pengaruh langsung service quality ke loyalty itu sebesar 0,119 dari sini ya, service quality terhadap loyalty. Nah, pengaruh tidak langsung service quality ke satisfaction ke loyalty. Nah, 0,321 ini dari sini, 0,321, kemudian dikali 1,98, satisfaction terhadap loyalty 0,198. Maka hasilnya adalah 0,064. Nah,
bandingkan dengan output standardized indirect effect service quality ke loyalty sebesar 0,064. Jadi ini service quality ke loyalty dari indirect 0,064, sama ya. Oke, sama, clear. Kemudian total efek langsung dan tidak langsung. Jadi tidak langsung tadi 0,9 ditambah 0,064. Maka hasilnya 0,183. Nah, bandingkan dengan tabel total efek standardized service quality ke loyalty sebesar 0,183. Oke. Jadi nilai di sini service quality ke loyalty sebesar 0,183 ya. Nah, kemudian yang kedua, hubungan tidak langsung. Nah, antara price ke loyalty. Jadi hubungan pengaruh langsung dulu ya, pengaruh langsung antara price ke loyalty itu sebesar 0,173, price ke loyalty 0,173 ya. Nah, pengaruh tidak langsung price ke satisfaction ke loyalty. Nah, pengaruh tidak langsungnya ini antara price ke satisfaction ini minus 0,64 ya, minus 0,046. Oke. Kemudian dikali dengan satisfaction dan loyalty 0,198 ya. Maka ketemu hasilnya minus 0,009. Nah, bandingkan dengan output standardized indirect effect service price ke loyalty. Oke. Jadi service ke indirectnya ini ya, price ke loyalty minus 0,09, sama ya. Oke. Nah, kemudian total efek, jadi total efek langsung dan tidak langsung sama dengan jadi yang ini langsung price dengan loyalty 0,173 ditambah ini ya 0,173 ini, kemudian ditambah dengan minus ini ada minusnya ya, ini ya, ini ada minusnya minus 0,009, maka hasilnya ketemu 0,164 ya. Oke, bandingkan dengan tabel total efek standardized price ke loyalty sebesar 0,164, sama ya. Nah, oke, jadi itu hubungan langsung dan tidak langsung gitu ya. Nah, tetapi masih belum cukup sampai di situ. Nah, kalau kemudian menggunakan SEM Amos itu kan masih belum memberikan signifikasi antara hubungan yang tidak langsung tadi. Berbeda dengan Smart PLS. Kalau Smart PLS itu langsung memberikan hubungan, memberikan signifikasinya terhadap hubungan yang tidak langsung. Nah, kalau di SEM tidak ada, jadi harus menginstal Sobel ya, analisis Sobel namanya. Teman-teman semuanya, di sesi kali ini dengan menggunakan aplikasi Amos, semoga nantinya dapat digunakan untuk skripsi, boleh menggunakan SEM Amos atau menggunakan Smart PLS, gitu ya teman-teman. Jadi tetap jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan. Semoga semuanya selalu sehat, diberi kekuatan, ya. Tetap bersemangat untuk belajar meskipun online. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.